مشايخنا. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Jadi karunia-karunia Allah berikan kepada Nabi, karena itu Nabi kita pun dapat bagiannya. Nah, kalau kita baca Alam Nashrah itu, ini baca mengenai karunia Allah yang Allah berikan pada Nabi, dadanya dilonggarkan. Nah, kita baca dengan harapan kita dapat bagiannya juga. Sebagaimana yang saya ceritakan kemarin, memuji itu adalah termasuk meminta. Ya Allah, Engkau melonggarkan dada Nabimu. Ya Allah, Engkau telah melonggarkan dada Nabimu. Sama juga dengan kita ini, ya Allah, longgarkan juga dadaku. Jadinya begitu. Jadi memuji itu sama juga dengan meminta. Maka yang diajarkan para ulama, ya man falaqal bakhara li Musa alaihissalam. Ya Allah yang telah membelah lautan untuk Nabi Musa alaihissalam. Ya man akhrajana naqah li Salih alaihissalam. Ya Allah yang telah mengeluarkan unta untuk Nabi Saleh dari batu. Ya man syaqqal qamara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang telah membelah bulan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarkan bayi yang akan lahir ini. Langsung keluar. Nah, ini doanya mengeluarkan bayi ini. Ini sudah beratus-ratus saya coba itu jadi langsung jadi meluncur tuh bayinya, yang sulit-sulit itu. Di antara bentuk doa itu begitu itu. Santri itu harus pandai doa. Seperti dulu para masyayikh kita, para wali-wali, para sahabat itu pandai doa. Bukan mau jadi dukun, bukan. Ini untuk menguatkan hubungan kita kepada Allah. Kamu berjuang kok nggak pandai doa, nanti kalau ada masalah bagaimana? Kamu kira perjuangan itu mulus gitu aja? Enggak, mesti ada masalah-masalah. Tapi kalau kamu sudah biasa menyelesaikan masalah dengan doa, masalah apa saja nggak masalah. Karena Allah itu serba bisa. Istilah nggak bisa itu nggak ada bagi Allah, serba bisa. Nah, kalau kamu sudah bisa hubungan kepada Allah, ya masalah apa saja yang selesai. Jadi yang bisa melonggarkan dada orang atau menyempitkan itu hanya Allah. Maka kita mohon kepada Allah supaya Allah longgarkan dada kita untuk kebaikan. Kamu tahajud tiap malam 11 rakaat. Kalau Allah SWT longgarkan itu ya ringan saja, enggak ada masalah. Tapi kalau Allah belum longgarkan, alasannya itu satu tumpuk, memang orang alasan. Ya. Saya ngantuk, saya sudah banyak program siang, sudah capek, sudah banyak ngaji. Maka saya ini waktu tidur bukan waktu tahajud. Banyak aja masalahnya. Ya, kalau sudah Allah longgarkan, iya penting itu. Justru saya lemah, saya harus tahajud supaya dikasih kekuatan oleh Allah. Itu kalau orang dadanya dilonggarkan oleh Allah. Kalau dadanya nggak dilonggarkan oleh Allah, wis ono alasannya kok ono wae.
Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Fawailun, maka malapetaka, lil qasiyati adalah bagi orang-orang yang keras, qulubuhum hati mereka, min dzikrillah dari peringatan Allah, maksudnya Quran. Di zikrullah itu kadang-kadang maknanya itu peringatan dari Allah. Jadi idhofahnya ini pada fa'il. Tapi kadang-kadang zikrullah itu maknanya ingat kepada Allah. Nah, berarti idhofahnya kepada maf'ul. Maka celakalah orang yang hatinya keras dari peringatan Allah. Ketika mendapatkan peringatan dari Allah, membaca Quran, hatinya tidak mau gubris. Mana begitu juga boleh. Mana yang satunya lagi, zikrullah, zikir kepada Allah juga bisa. Celakalah bagi orang yang keras hatinya dari zikir kepada Allah, tidak tertarik dengan zikir. Zikir itu nggak nyambung itu. Disuruh zikir gitu. Tapi kalau orang itu ada iman yang benar, hatinya dilonggarkan Allah, zikir itu sewenang. Ulaika fi dhalalim ba'id mubin. Mereka ini adalah dalam kesesatan yang jelas. Allah nazzala, Allah telah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baiknya pembicaraan, kitaban, yaitu kitab, mutasyabiha, yang saling menyerupai, mulai awal sampai akhir saling menyerupai, sama-sama baiknya, sama-sama indahnya. Saling menyerupai maksudnya sama-sama indahnya, sama-sama isinya penuh dengan hikmah, ilmu, macam-macam. Mulai Fatihah sampai Nas, mutasyabihah. Maksudnya mutasyabihah di sini isinya itu setingkat. Semua indah, semua baik semua. Masaniya, yang diulang-ulang juga bisa. Masaniya, yang berpasangan-pasangan juga bisa. Masani itu maknanya bisa dimakna diulang-ulang juga bisa. Quran ini dia keistimewaannya diulang-ulang, nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya maknanya, kesan-kesan yang ditimbulkannya, nggak ada habis-habisnya. Ahli-ahli tafsir membicarakan sudah 1000 tahun lebih, nggak ada habis-habisnya. Masaniya. Taksyairu, gemetar, minhu, dari Quran, juludul ladzina, kulit-kulitnya orang-orang yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Tuhannya. Tandanya orang itu takut kepada Tuhan, kalau membaca Quran kulitnya gemetar. Karena ini kalam Tuhan. Sumatamil talinu, kemudian menjadi tenang, juludum, kulit-kulit mereka, wa qulubum, dan hati mereka, ila dzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Dibaca Quran, gemetar ketakutan, kemudian tenang karena ingat kepada Allah. Ketika mendengar ancaman-ancaman Allah digemetar, ketika mendengar cerita-cerita mengenai rahmat Allah, kasih sayang Allah, menjadi tenang. Nah, kamu belajar baca Quran itu dengan cara itu. Baca Quran itu jangan yang kamu pikirkan sugro, kubro, sudah khatam belum, sudah dapat 1 juz, 2 juz, 5 juz, itu saja. Itu ya penting. Tapi ada yang lebih penting lagi, bagaimana kamu membaca Quran itu dipenuhi dengan takut, harapan, gemetar, tenang, karena merasakan isinya Quran itu.
Quran itu kadang-kadang bercerita mengenai jalal. Jalal itu keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, azab Allah, sehingga hati menjadi gemetar. Tapi kadang-kadang juga cerita mengenai jamal, rahmannya Allah, rahimnya Allah, ampunan Allah, sehingga hati menjadi tenang. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang berharap. Itulah kalau orang itu bisa meresapi makna Quran. Maka seorang wali Allah ditanya, kamu khatam Quran berapa kali satu bulan? Dulu awal-awal ngaji dulu setiap hari khatam sekali katanya. Tapi sekarang ini sudah 18 tahun saya belum khatam-khatam. Loh kenapa? Perasaan saya itu baca satu ayat tuh ada aja itu yang perlu saya renungi, saya nggak khatam-khatam. Jadi karena saking banyaknya kandungan, kesan-kesan, mutiara-mutiara hikmah dalam setiap ayat itu, sehingga dibaca itu nggak bisa neruskan. Dibaca satu ayat diulang-ulang sampai 18 tahun belum khatam-khatam. Jadi orang itu macam-macam. Ada orang itu nggak khatam-khatam gara-gara males, ada nggak khatam-khatam saking banyaknya pemahaman kesan-kesan yang dia dapatkan sehingga khatam-khatam. Seperti orang pesantren itulah maksudnya. Ada yang sudah 10 tahun belum pulang-pulang karena rakus dengan ilmu, ingin ngaji lagi. Sudah khatam minhaj, ingin ngapalkan, sudah ngapalkan, ingin dikubrokan. Ingin qiraah sab'ah, ingin asyarah. Ya. Ada itu yang sehingga sampai tua itu enggak pulang-pulang. Ada juga yang enggak pulang-pulang gara-gara malas. Enggak naik-naik terus mau pulang juga malu, udah di pondok aja enak. Ini juga ada. Jadi kamu renungi, kamu itu bagian yang mana ya, kamu yang tahu.